Pada suatu hari, ada seorang janda bernama Manderubaya yang tinggal hanya bersama anak laki-lakinya di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di Padang. Ia sangat menyayangi anaknya dan merawatnya dengan sepenuh hati. Nama anak laki-laki yang sangat ia sayangi ini adalah Melin Kundang. Manderubaya sangat memanjakan Melin Kundang, sehingga ia tumbuh besar menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Ia juga sangat menyayangi ibunya. Saat Manderubaya semakin berumur, ia hanya bisa bekerja sebagai penjual kue untuk memenuhi segala kebutuhan di rumah. Manderubaya tetap berusaha keras agar kuenya laris. Ia tetap ingin yang terbaik untuk anak kesayangannya ini. Namun, cobaan keluarga mereka tidak berhenti di sana. Suatu hari, Melin Kundang jatuh sakit yang cukup parah. Ia hampir meninggal, tapi untungnya sang ibu masih berhasil menyelamatkannya. Saat Melin Kundang tumbuh dewasa, ia memohon pada ibunya agar ia diperbolehkan merantau dan mencari pekerjaan di tanah lain agar ia bisa mengubah nasibnya dan ibunya menjadi lebih baik. Manderubaya melarang Melin Kundang pergi karena ia takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada anaknya saat ia jauh di sana dan ia tidak bisa membantunya. "Ibu, tenang saja. Ya, aku akan baik-baik saja," ucap Melin Kundang mencoba menenangkan ibunya. Melin Kundang merasa hanya inilah kesempatannya agar ia bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik. Akhirnya, Manderubaya pun mengizinkan anak tunggalnya ini pergi. Tentunya, dengan hati yang berat. Namun, Manderubaya meminta pada Melin Kundang agar ia cepat kembali dan berkumpul bersamanya. Mereka pun berpelukan dan berpisah di dermaga. Saat Melin Kundang pergi, Manderubaya meneteskan air mata karena ia tahu ia akan sangat merindukan keberadaan anaknya. Hari demi hari berganti. Manderubaya tidak pernah lupa untuk mendoakan keselamatan dan kebahagiaan anaknya yang sedang jauh. Seringkali, ia pergi keluar dan menatap lautan serta langit. "Apakah kamu sudah sampai tujuanmu?" "Nah," tanya Manderubaya dalam hati. Ia tidak tahu pasti di mana anaknya sekarang dan sedang melakukan apa. Kecemasan dan kekhawatiran selalu menghantui pagi dan malam Manderubaya. Tiap malam sebelum ia tidur, ia selalu mengharapkan anaknya cepat kembali. Tiap malam, Manderubaya berharap Melin Kundang pulang saat ia membuka mata. Namun, tiap pagi juga harapannya menjadi sirna. Beberapa waktu kemudian, ada kapal yang datang pulang. Manderubaya sangatlah senang dan mencari anaknya, tapi ia tidak menemukan Melin Kundang di antara banyak awak kapal itu. Ia pun bertanya-tanya pada mereka apakah mereka melihat Melin Kundang atau bahkan hanya sekadar tahu di mana ia berada. Jawaban yang Manderubaya terima selalu sama. Tidak ada yang tahu di mana Melin Kundang berada. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Entah sudah berapa tahun sang ibu menunggu kepulangan anaknya yang tidak pasti ini. Manderubaya masih tetap berdoa tiap harinya agar sang anak kembali pulang ke pelukannya. Manderubaya sudah semakin tua. Cara jalannya sudah berubah. Tubuhnya bungkuk dan menjadi semakin lemah. Namun, tiba-tiba ada sebuah kabar bahwa Melin Kundang sudah menikah dengan seorang putri bangsawan di kota. Tentunya, ia merasa sangat senang di dalam hatinya. Ia yakin Melin Kundang akan pulang dan memperkenalkan istrinya pada ibu yang ia sayangi ini. Tidak lama kemudian, ada sebuah kapal besar yang datang menuju ke pantai. Kapal ini sangatlah besar. Tidak ada kapal yang lebih besar yang pernah berlabuh di pantai ini sebelumnya. Semua orang penduduk desa pun berkumpul untuk melihat. Para penduduk desa berpikir kapal itu adalah milik seorang sultan atau pangeran. Mereka semua sudah siap untuk menyambut siapapun yang ada di kapal itu dengan gembira. Ketika kapal itu sampai, terlihat sepasang anak muda yang berdiri di anjungan. Pakaian mereka terlihat sangat indah dan mewah. Wajah mereka dihiasi senyum yang bahagia. Para penduduk desa pun bersorak untuk menyambut mereka. Ternyata, kedua sepasang itu adalah Melin Kundang dan istrinya. Hati Manderubaya sangat senang. Kerinduan yang ia rasakan selama ini akhirnya terbayar. Ia pun berlari menghampiri Melin Kundang saat ia turun dari kapal. "Melin, anakku, mengapa kamu pergi lama sekali tanpa kabar?" kata Manderubaya sambil menangis terharu. Melin Kundang terkejut. Melin Kundang tidak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Istri Melin Kundang pun juga terkejut dan berkata,
Wanita jelek dan tua ini ibumu? Tidak mungkin, ucap istri Melin Kundang merendahkan sambil meludah pada Mandi Rubaiyah. Melin, Melin, anakku, aku ini ibumu, nak. Mengapa kau jati seperti ini, nak? Melin Kundang tidak memerdulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya. Perempuan tua itu terkapar di pasir, menangis, dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Manda Rubaiyah pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai sudah sepi. Saat Manda Rubaiyah terbangun, ia melihat kapal Melin Kundang sudah jauh pergi. Ia benar-benar tidak percaya anaknya berubah menjadi durhaka dan melupakan dirinya. Manda Rubaiyah pun menangis dan menadahkan tangannya ke atas seraya berdoa pada Tuhan. Ya, Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Melin Kundang, aku mohon keadilanmu. Ya Tuhan, ucapnya pilu sambil menangis. Tiba-tiba datanglah badai besar, menghantam kapal Melin Kundang yang dilanjutkan sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal besar dan mewah itu hancur berkeping-keping. Kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Melin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Melin Kundang, anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi